Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kompas TV? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sapaan saya ini menyapa pemirsa Kompas TV dalam keadaan sehat walafiat. Apalagi nih lagi tengah menyiapkan hidangan sahurnya nih. Saya Yasir Nenama bisa menyapa pemirsa Kompas TV semuanya dalam program Waktunya Sahur. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini saya punya tamu spesial karena saya bisa berkesempatan untuk numpang sahur nih. Sekalian untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan tokoh politik tanah air, tapi punya jiwa muda dan banyak sekali hal-hal positif dan tentu saja inspiratif yang bisa kita gali nih, terutama di bulan Ramadan ini. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia. Assalamualaikum Caimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah Caimin, dan juga Ibu Rustini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mohon maaf nih diganggu nih. Wah, senang sekali. Oh, senang ya? Iya. Wah, kalau gitu saya ganggu setiap hari aja sahur kali ya. bersama itu nikmat. Iya betul. Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Di persiapan sahur di pagi-pagi hari ini jam-jam 3 ini saya mengganggu Caimin dan juga keluarga untuk numpang sahur lah. Sambil ngobrol-ngobrol dulu nih. Caimin kesibukannya apa nih sekarang di bulan Ramadan ini? Iya, sebetulnya normal semua ya. Ada kerjaan rutin, juga ada ke daerah sebagian kecil ya. Paling dalam satu Ramadan ke daerah ini paling 2-3 kali, 4 kali dengan nengok orang tua, kira-kira begitu. Nah, rutinitas ini bertambah satu aja, yaitu mengundang teman-teman biasanya untuk beberapa kali buka bersama, kemudian kajian nuzulul Quran, itu biasanya begitu. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan yang bisa dilakukan selama bulan suci Ramadan ini ya. Itu ngaruh nggak kegiatannya sebagai seorang politisi kan, sebagai anggota dewan kan cukup padat tuh. Ya. Nah, ngaturnya gimana nih Cak selama bulan suci Ramadan ini? Memang intensitas kunjungan berkurang ke daerah, kemudian jumlah tamu juga kita batasi. Karena kita manfaatkan betul, kira-kira 30% kita kurangi tamu-tamu dan kegiatan ini untuk lebih menikmati Ramadan bersama keluarga. Salah satunya menikmati tarawih bersama, kemudian ya sahur bersama seperti ini. Dan juga yang paling asik itu biasanya adalah buka bersama dengan anak-anak, dengan keluarga. Kadang-kadang istilah kita itu Bani Iskandar, keluarga Bani Iskandar itu biasanya yang di Jakarta kumpul semuanya gitu. Masya Allah. Ibu Rustini kerepotan nggak nih selama bulan Ramadan mengatur jadwal sang suami tersayang? Alhamdulillah enggak ya, biasa. Tapi memang pasti lebih sibuk ya persiapannya, karena kita biasanya kan hari-hari Bapak sering ke kantor, makanya di luar. Tapi kalau misalnya buka itu diusahakan bisa buka bersama di rumah gitu. Kalau banyak tamu ya kita sih senang aja gitu, karena suasana Ramadan kan suasananya happy gitu ya. Betul. Jadi meskipun sibuk tapi nikmat gitu. Tetap menikmati ya. Iya. Termaksud diganggu sama saya nih pemirsa Kompas TV untuk numpang sahur bareng di Dulu sini. tahun lalu sempat sahur bersama di beberapa titik di luar kota sebelum pandemi ya. Pandemi ini betul-betul 2 tahun ini agak berbeda situasinya. Alhamdulillah hari ini Ramadan tahun ini akan rasanya sih seperti kembali sebelum pandemi dulu. Masya Allah, ini harapan kita semua ya. Ada kegiatan-kegiatan khusus nggak Cak selama Ramadan ini yang benar-benar selama Ramadan ini saya ingin melakukan kegiatan-kegiatan khusus, baik untuk keluarga ataupun sebagai seorang politisi? Ya, secara khusus sebagai pribadi ya, sebagai pribadi tentu memperbanyak qiyamul lail itu kita usahakan betul. Jadi mungkin jam tidurnya agak lebih awal supaya bisa bangun lebih awal. Yang kedua yang lebih spesifik ya kepedulian sosial itu ya, kegiatan-kegiatan berbagi itu biasanya lebih tingkatkan jumlahnya. Kegiatannya lebih banyak lagi biasanya. Untuk kumpul keluarga sendiri, Bu Rustini gimana tuh? Apa dikasih tahu gitu ke suaminya nih, mumpung Ramadan bolehlah quality time-nya dibanyakin bareng anak-anak atau seperti apa? Pasti kita maunya gitu ya. Kalau Ramadan kita pengennya lebih kebersamaannya lebih banyak, intensitasnya seperti itu.
Jadi lebih banyak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Iya. Nah, terus itu berbicara soal sedikit soal kesibukan Caimin ini sebagai wakil ketua DPR ini. Kalau saya lihat ternyata dari semasa mudanya itu sudah aktif di dunia politik ya. Ya sebetulnya saya lahir dari keluarga pegiat sosial atau aktivis begitu ya. Jadi politik itu seperti kegiatan sehari-hari orang tua saya, kakek saya, di mana sebetulnya awalnya sih kita ini semacam lembaga pendidikan begitu. Yang kemudian menjadi bagian dari kegiatan masyarakat, lalu menjadi penggerak pendorong masyarakat untuk lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, yang akhirnya mau tidak mau politik. Iya. Politik itulah yang kemudian semacam menjiwahi seluruh keluarga kita. Karena ini kalau saya lihat nih pemirsa Kompas TV menjiwai banget nih. Karena di tahun 99 itu pernah menjadi pimpinan DPR termuda ya. Pada saat umurnya 32 tahun. Nyaris beda setahun. Saya sekarang 31 nih. Oh, ini iya. zaman-zaman saya masih muda begini, Caimin sudah duduk di Senayan untuk mewakili aspirasi rakyat. Iya. Ceritain dong, kok bisa, Cak? Jadi awalnya kan reformasi ya. Reformasi itu buah dari aktivisme kita selama 15 tahun ya, bersama tokoh-tokoh demokrasi, bersama Gus Dur, bersama pegiat-pegiat civil society yang selama saya di Jogja kuliah dulu juga mulai dari diskusinya, kajiannya, demonstrasinya, penyadaran masyarakatnya, advokasinya. Itu memang tidak putus hampir 20 tahun. Lalu reformasi terjadi, begitu reformasi terjadi, kebebasan berpolitik, lah kita bikin partai. Nah, ketika kita bikin partai, kita mendorong demokrasi secara lebih kelembagaan hidup. Tahu-tahu saya ditunjuk menjadi sekjen partai, lalu Gus Dur jadi presiden, kemudian saya harus jaga parlemen, ditugasi menjadi wakil ketua DPR. Jadi memang sangat muda. Tapi ya sangat muda ini sebetulnya paling manfaat adalah lebih fit ya, lebih tidak semangatnya tinggi, kesehatannya juga bagus. Kira-kira pulang malam energi itu biasa. Sekarang pulang agak terlalu malam sudah mikir-mikir gitu. Tapi ini bisa jadi inspirasi juga nih buat kita anak-anak muda bahwa mau umurnya kapanpun, mau umurnya berapapun, tetap selama ada kesempatan. Justru saya setelah usia sekarang ini justru menasihati pada teman-teman muda, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan energi, kekuatanmu, daya ingatmu masih bagus, kemudian kecerdasan lebih banyak, ini jangan disia-siakan. Justru di usia produktif itu harus habis-habisan untuk bermanfaat ya, untuk melakukan banyak hal di pengabdian kita, di politik, di segala macam. Tuh pemirsa Kompas TV yang berjiwa muda, ayo jangan lupa nih terapkan nasihat dari Caimin. Berarti dulu cita-citanya memang jadi politisi ya? Atau sempat punya cita-cita lain? Mengingatkan politisi itu bukan cita-cita sebetulnya. Oh begitu. Politisi itu seperti jalan aja, jalan cara tempuh ya. Yang sebetulnya cita-cita saya dulu mulai dari guru, berkembang jadi jurnalis. Wah, jurnalis. Betul, penulis. Wih, keren. Kemudian peneliti. Berkembang terus, tahu-tahu loh politik jalannya. Sudah nggak bisa balik, kalau udah politik ya sudah. Ini udah jalan Allah ya, untuk memberikan pengabdian dan dulu saya tidak membayangkan ada dunia politik yang begitu luar biasa, demokratis seperti ini. Dulu kan takut kita berpolitik. Nah, sekarang kesempatan siapapun boleh berpolitik, siapapun bisa ikut hadir dan mewarnai negara bangsa ini, karena itu kesempatannya sangat terbuka luas. Kalau nggak ambil peran ya diambil peran orang lain. Sayang sekali. Termasuk Caimin yang sudah mengambil peran di perpolitikan tanah air. Berarti memang sangat melekat ya, pesantren itu dengan Caimin. Jadi, bahkan dulu dijuluki Panglima Santri. Betul begitu? Panglima Santri itu sosok Caimin nih
dukungan yang selalu diberikan seperti apa, Bu? Ya kita support terus sih, Pastinya. gitu ya, support gitu ya, ya memberikan apa namanya, apa yang menjadi keputusannya, kemudian yang terbaik ya kita dukung, kita ikuti gitu. Supportnya apa? Nah, itu biasanya Yang kan paling dalam penting kesah- doa Oh sebetulnya. iya, doa Iya, pasti. doa. Ada dalam keseharian kan tentu ada hal-hal, bahasanya hal-hal perintilan lah, yang tentu saja Caimin luput nih. Yang sering diingetin tuh apa sih sama Ibu? Kalau yang sering diingetin apa namanya, pakai bajunya gitu ya. Oke, begitu. Oh, pantas ya Caimin selalu terlihat rapi. Oke, itu berarti ada sosok istri yang berperan gitu ya Caimin. Banyak ngasih nasihat juga Nasihat, biasanya. Dia lebih sering, kadang-kadang lebih dosen daripada dosen biasanya. Ampun. Kemudian kalau kita lihat Caimin ini kan lahir dan besar di pesantren. Iya. Bisa diceritain tuh perjalanan saat meniti pendidikan dan ilmu di dunia Iya. pesantren. Ya, saya sangat bersyukur ya bahwa saya lahir di dalam lingkungan keluarga besar pesantren. Jadi tahu persis bagaimana cara mendidik, cara mendampingi anak-anak santri supaya memahami, mendalami, mengamalkan. Itu betul-betul saya syukuri, terutama modal untuk hidup bermasyarakat ini. Daya tahan, ketangguhan, disiplin, itu betul-betul saya dapatkan di pesantren. Nah, pesantren yang selama ini paling bermanfaat adalah membentuk karakter, sikap, akhlak, itu yang paling penting sekali. Tapi di sisi yang lain pesantren itu mengajari kita untuk hidup prihatin ya. Iya. Hidup prihatin itu hidup yang siap menghadapi suasana yang sulit dan keadaan tantangan yang berat itu biasa. Berarti memang sangat melekat ya, pesantren itu dengan Caimin. Jadi- bahkan dulu dijuluki Panglima Santri. Betul begitu? Panglima Santri itu setelah sekian setelah. lama. Oke. Kemudian kita dulu kan zaman Orde Baru itu tidak ada satupun sejarah yang mengangkat tentang kiprah ulama dan kiai, terutama ulama yang sangat besar seperti Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari ini di dalam catatan sejarah bangsa kita. Kok ada peran besar kemerdekaan yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini tidak dicatat dalam sejarah. Itu kita kaji. Setelah reformasi kita titipkan ke Pak Jokowi untuk diakui. Nah, dari situ kemudian kita bikin kirab ya dari Surabaya, perjalanan ke Jakarta, kirab resolusi jihad. Lalu pada saat Pak Jokowi jadi presiden, ya, disahkan Hari Santri Nasional. Nah, ketika disahkan Hari Santri Nasional itu, loh, ini perjalanan Pak Muhaimin dari awal ini bisa sampai, nah ini lalu teman-teman kiai-kiai, santri-santri mendeklar saya sebagai Panglima Santri di Jember waktu itu, Jawa Timur. Masya Ada Allah, 50-an ribu luar biasa. santri membaiat saya menjadi Panglima Santri karena melihat perjalanan perjuangan pengakuan santri dari negara. Tantangan buat saya justru untuk bisa. dilihat sebagai tantangan ya. Betul, tantangan. Saya juga ingetin waktu itu ya. Dia selalu ngingetin, untuk apa sih? Maksudnya gimana tuh, Bu? Ya waktu pas pulang kan saya nggak ikut waktu acara apa dapat Pengukuhan jadi Panglima Santri. itu. Sampai rumah aku dapat gelar Panglima Santri. Apa Panglima Santri, gelar apa lagi nih, jabatan apa lagi nih gitu kan. Saya merasakan kalau apa namanya, jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang membanggakan, itu amanah gitu ya. Gitu harus benar-benar dilakukan, itu amanah yang memang apa namanya harus dijalankan sebagai santri. Makanya perilakunya harus tercermin, akhlaknya harus tercermin, sikapnya harus, perjuangannya seperti apa. Kalau Panglima Santri itu membela apa gitu ya, itu harus diwujudkan. Betul, Masya Allah. Ya, akhirnya menjadi tanggung jawab malah beban apa ya, kewajiban. Jadi sebuah amanah yang harus Iya, dijalankan ya. amanah. Berarti Ibu suka sering ngajak ngobrol, diskusi-diskusi soal negara, politik gitu nggak sama Oh, Caimin? bukan hanya diskusi, instruksi. Oh begitu. Kalau dari Caimin bilangnya instruksi, kalau dari Ibu sendiri Yang seperti enggak, apa, kasih Bu? masukan. Masukan ya. Masukan. Kan kita cuma apa ya, mungkin kan suami bekerja, kita kan
di rumah. Kita kan mungkin kalau jalan ketemu orang, dengerin orang, ini loh gini yang diharapkan mereka tuh gini gitu ya. Itu jangan sampai terlupa gitu ya. Oke. Ini diskusinya sering terjadi perdebatan ini, saya penasaran nih. Sering. Seru ya. Seru. Kadang-kadang ya dia mengingatkan yang hal-hal yang saya kadang lupa gitu ya. Kadang-kadang yang saya terlalu konsentrasi pada satu titik itu ya sangat bermanfaat. Pasti, Masya Allah. Ini kalau Caimin ini kan lekat sekali dengan pesantren, panglima santri loh. Ini luar biasa karena memang perjuangan upaya-upaya yang dilakukan Caimin begitu luar biasa. Ini saya nggak lebay, ini memang kenyataannya seperti itu, Cak. Jadi kita ngomongin fakta begitu. Nah, sampai akhirnya mengeluarkan aplikasi-aplikasi apa kalau dari catatan saya ini Santrinet. Santrinet. Apakah ini bagian dari ingin menyampaikan bahwa anak santri itu nggak kuno gitu, anak santri juga bisa modern? Ya, Santrinet ini bagian dari aplikasi yang bukan hanya mensupport santri-santri yang sedang belajar, tapi masyarakat pada umumnya bisa mengakses ilmu-ilmu, kitab-kitab, ajaran-ajaran, kurikulum melalui Santrinet ini. Memang masih harus terus dikembangkan ya kualitas mutu dan akses yang dimiliki Santrinet. Tapi ini sebagai langkah untuk mengantisipasi belajar dengan cepat ya tanpa harus ikut di pesantren. Ya. Siapa sosok inspiratif dari Caimin dari pesantren yang sampai saat ini masih benar-benar menjadi? Ada 2 pesantren besar di Jawa Timur yang mampu mempertahankan metode asli kuno lama dengan mengkombinasi berbagai perkembangan. Satu Lirboyo Kediri. Ini tokoh utamanya yang saya kagumi, yang saya cintai itu Kiai Anwar Mansur. Kiai Anwar Mansur. Kemudian Ploso Kediri juga itu. Kalau di Lirboyo ini santrinya nggak main-main, 24.000. Masya Allah. Bayangkan 24.000 setiap hari makan, setiap hari mengelolanya seperti apa? Dahsyat sekali. Nah, kalau Ploso Kiai Nurul Huda Jazuli ini santrinya 12.000. Tapi yang sangat modern di Lirboyo juga ada Arisalah namanya. Itu mahal sekali, antri masuknya saking banyaknya peminat. Lulusannya sudah go internasional, diterima di perguruan tinggi berbagai negara. Ini idola-idola saya ini, Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Anwar Mansur. Ini menjadi inspirasi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Bahkan istilahnya itu sanatnya menjadi rujukan ilmu yang dikembangkan di pesantren di seluruh Indonesia, Sumatera sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua ada rujukan ilmu-ilmunya. Kemudian tantangan dari pendidikan di pesantren hari ini yang harus dilakukan tidak hanya pengelola pesantrennya, tapi santrinya sendiri apa yang menurut Caimin? Ya, para santri ini tantangannya sangat berubah ya. Harus siap karena masyarakat sudah berubah, karena umat sudah berubah, karena dunia sudah berubah. Yaitu harus melek informasi. Betul. Yang pertama harus betul-betul mengerti informasi sehingga akurat di dalam mengambil manfaat atau berperan di masyarakat. Yang kedua harus ngerti teknologi ini, karena dari yang paling bawah sampai yang paling atas semua sudah menggunakan gadget handphone yang sudah sangat canggih, sehingga aplikasi apapun sudah menjadi fakta ekonomi, fakta sosial, fakta seni di situ. Nah, ini mau tidak mau menjadi modal supaya ulama-ulama yang kita telurkan dari pesantren itu nanti betul-betul ulama yang sesuai dengan tantangan, sesuai dengan perkembangan. Itu. Yang ketiga, pesantren juga harus menyiapkan skill, kapasitas, sudah menyiapkan diri nanti terjun di masyarakat, jadi pebisnis, jadi pelaku ekonomi entrepreneur, itu harus disiapkan. Kalau mau jadi profesional apa, kan 3 ini harus siap. Betul. Apapun profesinya, intinya adalah setiap profesi itu bisa sekaligus untuk menciarkan nilai-nilai kebaikan dari Islam ya. Betul. Masih ngomongin santri, pesan dong untuk santri-santri yang ada di tanah air. Apa Ya, yang harus para santri sekalian, jumlah kalian itu besar, jutaan, puluhan juta bahkan, puluhan juta adalah potensi kemajuan bangsa. Kalau mau Indonesia maju, maka kalian santri-santri harus maju, harus tangguh, harus siap menghadapi
persaingan dunia, bukan persaingan nasional saja, dunia. Karena itu kalian itu siapkan dengan baik. Apa itu? Salah satunya bahasa. Bahasamu harus betul-betul siap. Apakah bahasa Arab yang bagus, bahasa Inggris yang bagus, bahkan bahasa Mandarin yang bagus, ini bisa menjadi modal Anda menghadapi tantangan zaman. Betul. Nah, tadi suka turun ke daerah, Ya. sampai ke pesantren-pesantren kecil. Ibu ikut nggak? Suka nemenin atau bagaimana, Bu? Kadang ikut, kadang enggak. Kadang ikut, kadang. Kuatnya separuh dia saja. Karena kadang-kadang kalau sekali satu hari itu bisa 7 titik. Masya Allah, 7 bisa titik. 4 titik, 5 titik. Saya kalau sampai itu kadang-kadang perjalanannya juga bisa 1 minggu. Saya kan harus ninggalin anak-anak juga. Betul, betul. Jadi mungkin saya Berbagi separuh- tugas. Berbagi tugas ya. ikut separuh perjalanan. Jadi berbagi tugas. Kalau bisa sempat nemenin. Iya. Tapi kalau tidak, Ya, salah penting satu yang doanya saya selalu butuh dia nemenin itu biasanya nyiapkan pakaian. nyiapkan pakaian. Pakaian kotor, pakaian yang sudah masih bersih, itu yang paling sulit buat saya menata hidup. Termaksud nyiapin makanan untuk kita sahur ya. Ya, apalagi kalau lagi sahur begini di jalan, wah sudah. Kita kadang-kadang sahur sebelum waktunya kalau di daerah biasanya. Ini ngobrol terus nih, takut sebentar lagi imsak. Oh iya, sahur di sini, sahur di sini. Oke, kita sahur dulu. Kita sahur di sini ya? Ya, siap. Gitu. Jangan kemana-mana, pemirsa Kompas TV, tetap di waktunya sahur. Caimin kan tentu juga dikenal sebagai sosok yang tegas, keras gitu. Apakah sosok itu juga yang diperlihatkan di depan Ibu Rustini saat PDKT begitu? Terima kasih Anda masih menyaksikan Waktunya Sahur. Masya Allah, ini sedang menyiapkan makan sahur di rumah pemirsa Kompas TV. Sama, saya juga sudah disiapkan makan sahur oleh Ibu dan juga Bapak. Terima kasih loh. Terima Masya kasih Allah. Yasin bisa gabung di sini. Ini terima Alhamdulillah kasih. malam ini kita bisa sahur bareng. Sebagai anak kos ini sangat berjasa. Boleh silakan. Ayo, mari Ya. kita mulai. Ayo silakan, Yasir. Tapi sambil ngobrol-ngobrol ya, Cak. Ini terkait dengan makanan sahur. Saya ke Ibu dulu. Biasanya makanan sahurnya ada menu-menu khusus atau tipe-tipe makanan apa yang disiapkan pada saat waktu sahur nih? Kalau sahur itu kan biasanya dimakan setelah bangun tidur ya. Biasanya terutama anak-anak itu kan males kalau yang makanannya terlalu berat. Jadi lebih ke yang kuah-kuah, soto, rawon gitu, sup. Gitu. Oke. Gampang dikunyahnya. Betul. Gitu. Sehingga asupan Ya. energi untuk waktu puasa pun terpenuhi ya. Ini menunya Ayo, menarik Yasir, sekali kita nih. mulai nih, kita mulai. Ini kalau kita Sambil fokus tetap makan, ngobrol, tetap mulai. Ayo. Betul. Nih sambil makan sahur nih pemirsa Kompas TV. Nih, jangan lupa pemirsa Kompas TV juga harus sahur. Jangan fokus lihat dengar obrolan saya sama Caimin. Waktu kita muda, sahur itu berat sekali karena gitu. bangun tidur. Tapi setelah tua sahur enak sekali. Oh gitu. Ya. Ya karena ada yang menyiapkan ya. Apalagi disiapkan oleh orang tersayang ya Caimin ya. Nih berbicara soal orang tersayang, saya juga penasaran nih soal kisah cinta antara Caimin dan istri. Ini boleh diceritain siapa yang mau dulu? Ibu dulu deh. Nih, Bu, awalnya ketemu Caimin gimana Cerita gitu? aja. Lu ambilkan nasi ya. Dulu di organisasi namanya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saat itu saya masih semester awal 3. Nah, itu saya kenal sosok yang namanya Caimin. Oke, Tapi bentar. Caimin ini berarti seniornya ibu ya? Ya, waktu itu ya? betul. Betul. Kemudian? dia apa namanya waktu itu pidato ya gitu. Ya saya ya kagum lah biasa kan. Oke. Apa namanya kalau ada senior yang bisa apa namanya memberikan visi misi kepada mahasiswa gitu kan. Nah itu ada kekaguman, tapi saya masih belum apa-apa sih. Jual mahal ya, Bu? Masih belum ada rasa apa-apa Oh, sih. Cuma gitu. dia salah kagum sama Sama sosoknya. senior-seniornya. Jadi Sosok di aktivis situ, muda. di situ Oh, lucunya, iya. lucunya dia kagum, nggak tahu kalau itu rekayasa saya supaya kagum. Berarti dulu Caimin juga sudah bahasa ngincer gitu. Betul. Oke. Jadi saya udah ngincar.
Karena saya pernah ketemu di acara pelatihan gitu. Nah ini seperti yang saya pingin ini orang ini. Oh begitu. Terus ya saya aktif akhirnya di acara yang dia datang. Oh gitu. Dan dia ikut, saya datang. Nah dari situ terus nyambung pendekatan. Akhirnya kena juga. Oke. Memanfaatkan senioritas ya Dija. Itu dia penasaran nih. Benar. Jadi semangat dia berorganisasi, kewajiban saya sebagai pimpinan di organisasi nyambung. Dari situ kemudian trik-trik merebut cinta gitu. Saya juga backgroundnya organisasi nih. Ya. Kalau melihat apa ya, perempuan-perempuan yang ikut organisasi itu biasanya mereka tuh ternyata biasanya lebih idealis dengan prinsip dan juga kepribadian mereka. Itu menjadi tantangan tersendiri nggak, Cak, untuk menaklukkan hati istri saat itu? Menarik dan tantangan tersendiri. Pertama saya ajarin dia tentang apa idealisme, tentang apa masa depan. Habis itu saya kirimin buku-buku. Kirimin buku-buku Mulai dia semakin bergantung sama saya. Oke, strateginya seperti itu ya. Gitu. Semakin butuh buku lagi, kasih lagi buku lagi. Lama-lama ya akhirnya membutuhkan saya. Di buku itu ada selipan-selipan surat nggak, Bu? Ada. Oh ada, oke. Apa isi tulisannya, Ya, Bu? ada Boleh, Bu, puisi-puisi. di-spill sedikit lah buat pemirsa Kompas TV. Ada puisi-puisinya. Oh, Gitu, Caimin ya. jago romantis juga ya, Cak, ya. Ada puisi-puisinya. Kalau waktu menjadi aktivis itu kan cenderung punya watak yang keras ya. Ya. Caimin kan itu juga dikenal sebagai sosok yang tegas, keras begitu. Apakah sosok itu juga yang diperlihatkan di depan Ibu Rustini saat PDKT begitu? Iya betul. Jadi waktu itu kan eranya di mana aktivis mahasiswa adalah barisan terdepan yang kritis ya. Kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap keadaan. Dari situ semangat idealisme itu kemudian memancing aktivis perempuan untuk lebih semakin menggairahkan apa istilahnya pertempuran di dalam melawan keadaan yang tidak baik ini. Nah, jadi saling menikmati lah. Oke. Yang perempuan semangatnya tinggi, yang saya ingin punya pacar. Nah, disitulah ada ketemunya idealisme dengan keadaan gitu. Ibu berarti dulu emang kriteria pria idamannya adalah seorang aktivis atau yang lain nih? Enggak sih, yang penting dia baik aja. Oke. Bisa mencintai dengan sepenuh hati. Masya Allah, romantisnya. Ayo, Hajar. Ya. Kemudian, Bu? Enggak, waktu itu malah saya nggak tahu kalau background begitu. memang benar-benar aktivis. Jadi saya membayangkan waktu itu nanti suatu saat suami saya biasa seperti pada umumnya berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Nanti kita sore ketemu gitu ya. Ternyata ini kok sampai malam nggak pulang-pulang. Ternyata kalau pergi kok nggak cuma 1 hari 2 hari, itu bisa berhari-hari sudah pulang terus besok udah pergi lagi. Karena Caimin yang saking sibuknya ya. Iya, dan itu saya merasa ya waktu itu ya masih menyesuaikan diri, tapi lama-lama setelah tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang diperjuangkan, ya akhirnya bisa lebih legowo. Dulu jadi aktivis itu kan anggapan orang nggak punya masa depan. Iya, betul. Anggapan orang dan bahkan bisa dibilang nggak ada satupun calon mertua yang percaya gitulah kira-kira gitu. Nah, karena itu Bapak saya tuh tanya, ini pekerjaannya sebenarnya apa sih? Gitu. Saya juga bingung jelasinnya. jadi waktu itu saya harus melibatkan banyak tokoh untuk mengapproach mertua ini. Saya luar biasa loh, saya waktu itu yang melamar dia itu 1 Gus Dur, kedua Pak Taufik Kemas, ketiga Pak Eros Jarot. Tiga tokoh yang melamar nih, supaya yakin 3 tokoh yang untuk kita jadikan
alat meyakinkan. Baru mertua yakin. Itu kira-kira. Caimin, bagi tipsnya dong bagaimana mendekati atau apa yang harus dilakukan oleh seorang pria nih untuk menaklukkan hati wanita yang berkelas seperti yang dilakukan Caimin ini. Ya yang paling modal yang paling utama adalah perhatian sih sebetulnya. Betul. Perhatian yang menjadi harapan. Yang kedua kemampuan kita membangun mimpi bersama. Udah percaya sama saya, hidup sama saya pasti enak, kira-kira gitu. Yang ternyata nggak enak gitu kan. Ternyata saya begitu tahun pertama ditinggal terus berat sekali hidup ini. Saya bilang kalau saya pamit dari rumah jangan dipikir kapan kembali, saya bilang gitu. Pikirlah pokoknya doa yang penting. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah semua. Itu bisa seminggu pergi. Yang membuat ibu kuat saat itu. Ya, karena saya mengikuti perjalanannya, ini yang dia lakukan gitu. Oh ini gitu kan. Jadi kadang-kadang yang undang satu, misalnya diundang ke Jogja di satu tempat kan, satu acara. Tapi nanti di situ tuh ternyata ada selipan-selipan acara-acara yang lain yang memang mereka harus ketemu dan berdiskusi. Nah, saya dengar perbincangan itulah kemudian saya jadi paham posisinya. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Ketika saya paham kan akhirnya saya nggak banyak protes. Saling mengerti ya, Iya, pengertian dan juga saling mengerti itu pemirsa Kompas TV. Jadi saling pengertian dan saling melengkapi. Sebetulnya yang saya bangun dan dia bangun adalah yakin bahwa kita ini yakin. Yang kedua yang menarik di antara kita berdua ini adalah saya suka dari dia itu apa? Dia berpatok pada yang penting bagaimana dia bermanfaat untuk orang banyak. Itu yang membuat saya semangat itu juga dia. Dari awal dia punya spirit gimana caranya kita bermanfaat. Makanya kegiatan sosial dia luar biasa, luar biasa sampai hari ini. Itu menjadi modal kita untuk yakin gitulah kira-kira gitu. Jadi teman-teman itu kalau mau melihat bangunan yang dibuat dalam membangun rumah tangga itu satu yakin ya, yang pertama yakin, yang kedua melalui seluruh kesulitan itu dengan pasti keluarga pasti sulit, rumah tangga apalagi semua di awal punya cobaan ya, pasti sulit. Setelah yakin bahwa yang ditempuh ini benar, kemudian ya sabar, saya kira sabar, ini sabar sekali. Punya anak satu saya tinggal, saya titipkan ibu saya di Jombang, saya titipkan ke mertua. Terakhir saya tinggal di Jogja, kuliah sambil membawa anak. Gitu. Itu kuncinya sabar. Kuncinya sabar ya. Selanjutnya ini jawab bareng-bareng ya. Jadi menteri atau wakil ketua DPR? 3, 2, 1. Tapi masih sempat meluangkan waktu untuk quality time bareng ya pada saat pacaran dulu atau awal-awal berumah tangga, jalan-jalan bareng itu suka kemana biasanya berdua? Atau ikut aktivis? Ya setelah di Jakarta kita itu recharge-nya gitu ke Jogja. Jadi kita berdua ke Jogja, kadang-kadang napak tilas gitu. Napak tilas, menikmati Jogja tapi juga nostalgia. Gitu. Dan itu yang bikin hubungannya semakin harmonis ya Bu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan ke Caimin dari semua kegiatannya Bu? Tetaplah idealis seperti awalnya gitu. Masya Allah. Ya, itu tadi sesuai dengan cita-cita kita bersama ya, khairun nas anfa'ul linnas itu yang penting. Bahwa apa sih dari jabatan yang kita punya ini, kalau kita tidak memberikan manfaat kepada orang, untuk apa juga gitu. Betul. Masya Allah, luar biasa. Sebaik-baiknya umat adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang di sekitar ya. Wah, ini kita udah mau menyelesaikan makan santap sahur kita. Ayo, aku udah habis. Udah habis. Nah, saya ngomong-ngomong soal santap sahur, saya punya sebuah kejutan kecil untuk Caimin. Saya ambil dulu ya, pemirsa Kompas TV. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, ini ada
Dua nih. Cak. Mau pilih yang mana dulu yang mau saya buka? Ini? Ya, sini. Oh, ini ya. Ini dulu. Nah, silakan. Dibuka ya? Dibuka. Aduh, saya geser dulu buahnya. Ini sih infonya makanan favoritnya Caimin. Bener apa enggak kita cek bersama. Tahu aja. Kompas TV tahu aja. Iya. Tahu petis. Tahu petis kita Iya. keluarkan ya. Ya, Izin ayo, saya ayo. keluarkan. Tahu petis pemirsa Kompas TV. Namanya kejutan sahur ini. Ini tahu dan petisnya. Izin kotaknya saya Ya. simpan dulu. Nah, ada cerita khusus soal tahu petis? Ya ini makanan sehari-hari zaman Jawa Timur. kecil ya sampai sekarang. Tahu petis ini menjadi favorit. Oke, kalau gitu kita coba. Saya Ayo, juga kita coba. penasaran nih. Kita coba. Pakai lagi. Iya sih. Ya. Kita coba. Nih, jadi salah satu makanan favoritnya Caimin adalah tahu petis. Ini. Ya. Ini makan. Saya lihat nih mana kalau nenek atau Nenek. nenek. Doyan petis. Saya doyan. Oh, Saya suka. petis. Saya Kalau pada saya- dasarnya suka semua makanan, Bu. Jadi ada jadi- makanan enak dan Ada makanan enak dan enak sekali di kamu saya gitu. Ini orang Betawi. Iya. Meskipun lama di Jawa Timur, tapi masih belum terlalu adaptasi dengan petis. Tidak terlalu fanatik sama petis. Beda dengan saya. Tapi sering pernah nyobain. Coba suka juga sih. Ayo, mau nyoba nih? Ya, ini aja. Nah, gini aja biar romantis. Suapin dong, Cak. Biar pemirsa Kompas TV Ayo tahu. dong, cobain. Tahu petis, cobain. Masya Allah. Perintah tamu kan harus dilaksanakan. Aduh, jadi nggak enak saya. Jadi makin nikmat ya tahu petisnya karena disuap sama suami tersayang ya, Bu ya. Ini menarik juga nih kotak. Oh, satu lagi kotaknya nih. Kita buka lagi ya. Enak deh, kategorinya enak. Oh iya, ini gimana nih tahu petis yang kami siapkan? Iya, Enak enak khusus. sekali. Enak ya? Bener ya? Bener ya, Cak? Pedesnya Pedesnya sama dapat. racikannya Iya. pas. Enak ini. Ini khas Jawa Timur. Masya Allah. Berarti berhasil nih tim Kompas TV ya? Sangat berhasil. Saya singkirin dulu ya, Cak. Ya, ini kejutan kedua. Ketemu aja tuh. Silakan dibuka. Apalagi nih? Wow, tahu juga dia. Oh iya. Ini makanan anak-anak zaman dulu, zaman masih muda, kecil. Ini apa nih? Namanya kerupuk. Ini namanya kerupuk asin Kerupuk asin. Kerupuk asin. atau Dan kerupuk upil. ini ada cocokannya. Sama, ini cocokannya adalah petis juga campuran. Ini, iya betul. Ada juga nih pakai sambal kacang. Kacang, Nah, ini bumbu kerupuknya kacang. digorengnya pakai pasir biasanya. Oke. Tuh, jadi wah ini dapat dari mana kok pasti bisa Rahasia, Cak. Rahasia Rahasia dapur Kompas TV pokoknya. Ini Ya. cocok ini kerupuknya di zaman yang lengkap ini. Nah, ini kan kerupuk yang digoreng pakai pasir tanpa minyak. Jadi, saya sekarang mau sama dia ini mau bikin acara memasak tanpa minyak. Oke. Nah, ini berharap kalau nggak ada minyak pun bisa tetap masak dengan enak. Salah satunya kerupuk asin ini. Kerupuk pasir ini. Dulu zaman saya kerupuk asin ini cara penyajiannya tidak dibungkus seperti ini, Tapi dimasukin, ditusuk ini. Tusuknya Jadi kayak panjang. Jadi kayak sate gitu ya? Nah, bumbunya di wih, menarik sekali, nikmat banget itu ya. Sampai nggak tahu sekarang ya. Dulu zaman saya begitu. Itu nikmat sekali itu. Mau dicobain? Ayo kita coba. Saya buka dulu. Ini agak izin saya sobek aja. Sobek aja. Punya cerita khusus nggak soal kerupuk ini? Mungkin waktu diajak pacaran atau jalan-jalan atau lagi Ya, berduaan, kalau di- kita makan kerupuk. Kalau waktu itu kan kita ketemuannya masih di Jogja. Di Jogja tuh nggak ada kerupuk asin. Oh begitu. Jadi kerupuk asin ini legenda masa kecil sampai masa tua. Dulu zaman SD SMP itu hiburannya makan kerupuk asin ini karena murah, meriah, gampang. Dan sampai sekarang. Dan adanya kerupuk asin ini ada di Jawa Timur, di Jombang. Sampai sekarang dikirimin sama ibu saya. Gitu ya, Bu. Pakai kereta selalu satu plastik besar gitu. Nikmat ya. Enak. Sambil makan, dari tadi belum sempat ngomongin hobi nih. Caimin, aktivis itu menjadi hobi Caimin atau ada hobi lain? Ya sebetulnya dari dulu namanya aktivis itu tidak punya hobi yang spesifik, disebut hobi secara umum gitu ya. Bahkan apa namanya olahraga sebagai kewajiban pun itu tidak diingat tuh baik.
Tapi setelah tua begini baru kita sadar salah satu hobi yang tidak langsung itu jalan-jalan ternyata. Jalan-jalan menikmati keadaan di ya sebetulnya jalan-jalan itu secara tidak langsung itu kebutuhan. Hobi yang kebutuhan, dapat sehat, dapat Stress release gitu ya. dapat pandangan-pandangan segar sampai sekarang. Saya Apalagi hobinya jalannya sama istri tercinta. betul. Jalan-jalan itu jalan kaki sambil lihat-lihat itu hobi yang paling menarik. Termaksud naik Tambah Vespa bareng? Naik sepeda apalagi, naik sepeda, naik Vespa, udah. Itu salah satunya. Pencinta Vespa tadi agak malam tapi nggak kelihatan jelas di depan tadi kan. Oh iya, kita punya koleksi. Di depan itu ada koleksi Vespa. Itu bisa diceritain? Nah, Kenapa kalau akhirnya Vespa dipajang di depan situ. Vespa ini sejarahnya terpaksa. Oh, terpaksa. Terpaksa. Kenapa itu terpaksa? Saya kuliah di Jogja, oleh orang tua dibawain Vespa punya orang tua. Karena adanya itu, pakai aja kamu bawa kuliah. Saya bawa ke Jogja. Nah, Vespa ini menjadi kendaraan utama saya selama kuliah di Jogja dan bahkan melegenda lah ya. Semua teman-teman tahunya Caimin ya Vespa gitu. Dan memang saya cat, saya rawat, pokoknya saya beri variasi. Hampir sebulan sekali ganti warna gitulah kira-kira. Tahu-tahu sampai di Jakarta ya, ketemu para pecinta Vespa itu. Masuk komunitas dong. Masuk komunitas, gabung ya di situ. Dan sekarang luar biasa, harga Vespa tua itu malah mahalnya minta ampun dibanding. Diberi nama nggak tuh Vespanya? Oh iya, macam-macam kita kasih. Penasaran saya. Saya nggak nanya ke Caimin, nanya ke Ibu. Bu, apal nggak nih nama tahu dia Vespa nggak tahu. dari Caimin? Apal nggak satu nama? Meriam Belina. Kok namanya Mariam Belina, Cak? Kenapa nggak dikasih nama istri sendiri ya? Ini harus dijawab. Belum kenal dulu. Oh gitu, belum kenal. Kalau udah kenal mana berani. Berarti sekarang nama Vespanya masih Mariam Belina? Ya sudah Rustini sekarang. Sudah Rustini Bu berarti nama Vespanya. Suka diajak touring juga naik Vespa Bu? Suka. Seneng ya touring-touring? Terakhir kita touring sama dia di Magelang. Magelang. Waduh. Udah merencanakan bulan depan begini lagi yuk. Seneng ya, bisa quality time juga ya naik Vespa bareng gitu. Nah ini kompak sekali nih pemirsa Kompas TV. Saya jadi ikut senang nih karena kebahagiaan yang terpancarkan oleh pasangan nih Caimin dan Ibu Rustini. Biar kita lihat makin kompak, kita punya challenge nih buat Caimin dan juga Ibu. Saya ambil lagi nih dulu bolnya. Ini saya geser sebentar ya. Nih sambil menunggu waktu imsak Bu. Ya. Kan sudah kenyang, sambil menunggu waktu imsak kita main game sedikit. Nah di sini ada fishballnya, ada beberapa bola. Nanti tinggal Caimin ambil. Nah kemudian nanti pertanyaannya apa nanti akan saya bacakan. Gitu. Okay. Boleh saya ambil sekarang? Boleh. Biar silakan. Oke, saya bacakan ini rapid question. Berarti nanti saya akan membacakan pertanyaan, nanti 2 kata, nanti tinggal Caimin pilih nih. Nah, saya biar kompak, saya mau lihat nih. Jadi ini pertanyaan untuk kita berdua. Iya, nanti hitungan ketiga baru dijawab sama-sama ya Bu ya. Siap-siap dulu Bu, mau minum dulu boleh? Ya minum dulu. Ya minum dulu ya. Oke. Satu pertanyaan dijawab bareng gitu. Bareng-bareng. Di hitungan ketiga. Oke. Pilih touring Vespa atau sepedaan? 3, 2, 1. Vespa. Beda nih gini. Kenapa milih sepeda, Bu? Kenapa sepeda, Bu? Karena saya nggak bisa naik Vespa. Kan diboncengin sama suami. Iya, tapi kan tetap asik lah kalau kita juga bisa naik sepeda. Oke. Kalau Caimin memang Saya lebih menikmati sepeda. Oke, ini secara tidak langsung minta diajak sepedaan. Gitu. Boleh lah nanti kapan-kapan kita ngabuburitnya sepedaan aja. Dia nggak kuatan lama. 1-0. 1-0 gitu. Selanjutnya ini jawab bareng-bareng ya.
Jadi menteri atau wakil ketua DPR? 3, 2, 1. Wakil ketua DPR. Masya Allah, akhirnya kompak gitu. Lebih pengen jadi wakil ketua DPR? Oh ya jauh lah ya. Jadi menteri itu berat sekali, berat sekali. Saya 5 tahun jadi menteri, stresnya itu 10 tahun. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kerupuk asin atau tahu petis? 1, 2, 3. Kerupuk asin. Kenapa akhirnya kerupuk asin nih jawabannya? Lebih mengena atau lebih berkesan dengan ibu dan bapak atau seperti apa? Iya kayak seperti kebutuhan harus ada kerupuk asin tiap hari. Kalau tahu petis boleh ada boleh enggak. Tapi kerupuk asin tuh kayaknya harus ada tiap Harus hari. ada setiap hari ya. Kalau makan makanan yang pedas-pedas, biasa bapaknya sukanya pakai kerupuk. Gitu. Jadi ada yang dicari yang garing-garing gitu. Masya Allah nih. Jadi challenge tersebut tetap pasangan ini termasuk kategori kompak. Boleh tepuk tangan. 2-0 kan? 2-0. Berarti terbukti kompak. Masya Allah. Terima kasih Caimin. Terima Terima kasih kasih, Bu. bisa Sudah sahur direpotin bareng-bareng. untuk numpang makan sahur. Senang Terakhir sekali saya. apa pesan yang ingin disampaikan buat pemirsa Kompas TV di bulan Ramadan ini? Ramadan ini salah satu yang paling harus dimanfaatkan adalah kesendirian kita bersama Tuhan. Jadi ibadah Ramadan itu ibadah yang spesial di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi soal jenis pahala dan jenis imbalan yang diberikan Allah itu memang rahasianya Allah, tapi quality time-nya itu quality time kita dengan Allah di Ramadan ini harus kita manfaatkan. Meskipun saya dan kita semua sibuk misalnya, ya di tengah kesibukan kita itu gunakanlah untuk quality time dengan Allah. Baik. Tidak harus dalam posisi menyendiri. Kita bekerja sambil tetap bersama Allah di dalam setiap nafas kita. Masya Allah. Untuk pembelajaran setelah Ramadan juga harus dilaksanakan lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Muhammad Iskandar, Wakil Ketua DPR Republik Indonesia, Ibu Rustini telah berbagi waktu, telah berbagi cerita yang sangat menginspirasi kita semua dan bisa menjadi hal-hal baik, terutama di bulan suci Ramadan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman Kompas TV. Saya Yasir Nenema pamit. Jangan lupa untuk terus saksikan program spesial Ramadan Kompas TV, yaitu Waktunya Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa.